nyebrang. Dia mau nyebrang, kata suaminya ntar dulu. Tapi dia pikir udah sepi. Nyebrang lah si teteh ini. Nyebrang nggak lama dari arah Bogor. Itu ada mobil kolbak. Kolbak itu yang ngangkut sayuran. Jam-jam segitu kan ngangkut sayuran tuh. Ngangkut sayuran, ada 2 balapan. Oh, kebut-kebutan ya. Terus Si teteh kehantem. Kehantem. Hampir sekitar 700 meter. Wah, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kismis, Kisah Misteri. Kali ini bintang tamunya sangat spesial, guys. Ibarat kata mah telur 2. Siapa lagi kalau bukan siapa? Intan. Neng Intan, guys. Oke, Neng Intan, ini kan emang Kismis itu kisah misteri. Jadi berdasarkan kisah pribadi dan tanpa menyinggung siapapun ya teman-teman. Jadi apakah Neng Intan ini punya pengalaman pribadi misteri? Tapi sebelumnya nanya kabar dulu. Kabarnya baik? Fine, I'm fine. Kesibukan lagi apa aja nih? Ya biasa lah. Kerja di tempat kerja di rumah, gitu-gitu aja. Namanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ibu kerja. Multitasking pokoknya. Oke, langsung kita tanya-tanya teman-teman. Neng Intan punya nggak sih pengalaman pribadi misteri gitu? Ya kalau pengalaman pribadi sih udah umur segini pasti ada lah gitu ya kan. Awal dari kisah misteri dalam hidup gue nih ya. Itu terjadi saat gue SD sekitar umur 9 tahun. Itu kebetulan orang tua gue itu bangun rumah. Bangun rumahnya itu bisa dikatakan di atas rawa. Nah, dulunya tuh banyak pohon pisang, pohon kangkung liar, ya gitulah namanya rawa kan. Nah, pembangunannya itu kan bertahap ya, dari mulai kalau lagi ada uang nih, dia bangun pondasi, terus nanti bangun ya bertahap lah gitu. Jadi misalnya ada duit jadi lanjut, nggak ada duit ya enggak langsung gitu. Itu nggak langsung jadi rumah. Nah saat itu udah, yang penting udah ada atap, udah ada tembok, udah ada pintu, ya kan. Udah ada kamar tuh. Jendela juga ada ya? Jendela ada lah. Nah terus waktu itu hari pertama tinggal di rumah itu, tapi kita belum ngadain syukuran, belum ada pengajian lah gitu ya. Namanya kan dulu ngontrak kan ya, daripada ngontrak terus ada bisa ditempatin, ya udahlah ditempatin. Posisinya waktu itu gua, nyokap gua, bokap gua sama adik-adik gua tuh tidur di satu kamar semuanya. Karena emang cuman baru satu kamar itu aja yang bisa ditempatin, walaupun si lantainya itu kita harus masih pakai sendal gitu, masih belum ubin lah gitu kan. Gue tidur di sana, gue sama nyokap gue di atas kasur, bokap gue di bawah tuh gelar tikar sama karpet gitu kan di bawah. Tuh tepat sekitar jam 1:30 atau jam 2 tuh gue lupa. Malam. Itu posisinya gue pengen banget pipis. Gue kan nggak berani, namanya itu rumah baru ya kan, kita belum pernah nempatin, dan namanya tadinya kontrakan cuman 2 petak 3 petak gitu sama kamar mandi, tiba-tiba punya ada 3 kamar, ada ruang ini kan, mau kamar mandi tuh harus ngelewatin dulu kan, kayak serem gitu. Kayak takut. Terus gue bangun tuh, emang posisi tuh kamar lampu tuh dimatiin, tidur kamar gelap gitu kan. Gue bangun, gue buka mata, pas gue lihat pas banget di samping pintu kamar itu. Gue lihat itu jelas banget putih yang diikat itu loh. Sumpah, itu pengalaman pertama gue. Iseng emang kalau kayak gitu. Sumpah. Dan itu ngelihat ke arah gue pisan, persis banget ngeliatin. Dia berdiri di samping, ini kan pintu. Ini dia di sini. Bokap gue di bawahnya itu loh, sama adik-adik gue di atas sama nyokap gue. Gue di situ kayak gagu gitu, gimana sih? Gue nggak bisa, gue cuman tangan gue ke nyokap gue yang pojok kan deket jendela situ kan, gue nggak mau deket jendela, takut juga kan.
Tapi gue lebih apes, malah bangun nampak begitu bocah, Saya ya kelihatan kan? lagi, ya. Bocah 9 tahun dong. Iya. Gue inget banget. Tangan gue ke paha nyokap gue cubitin mak gue. Itu nyata banget. Tapi mak gue nggak bangun-bangun. Padahal kenceng nyubit itu. Sumpah gue kenceng banget nyubitnya. Gue sampai nengok lagi, ada lagi. Itu gue nggak tahu gimana. Sambil gue merem aja, nguasain rasa takut gue. Nyokap gue nggak bangun-bangun. Udah tiba-tiba gue dengar suara azan subuh. Oh, subuh tiba-tiba. Subuh pagi tuh subuh, nyokap gue bangun, siap-siap lah dia mau kerja, mau masak segala macam. Gue bangun langsung lari gue kamar mandi kan, karena udah dinyalain lampu tengah sama yang mau ke kamar Iya. mandi yang dapur. Itu gue bilang sama nyokap, mama kok Neng bangunin nggak bangun-bangun sih? Emang mama nggak sakit apa Neng cubitin? Emang iya teh? Enggak, mama nggak dibangunin sama teteh. Mah beneran, Neng tuh nyubitin kaki mama, kata gue kan gitu. Tapi biru tuh kaki. Emak gue nggak percaya, orang emak gue nggak ngerasa dibangunin. Emak gue mandi lah. Pas emak gue mandi pakai anduk terus lihat dibersihin, kok pahanya dia biru. Jadi gitu. Terus dia ngomong gini kan, kok paha mama biru ya Teng ya? Gue orang Neng jumbitin mama. Gitu, gue belum berani cerita. Nah besokan siangnya pulang sekolah, gue cerita lah tuh ke bokap gue. Ya udah, kata bokap gue, ya nggak apa-apa lah, namanya juga rumah baru, belum di selamatin. Iya, belum di ngajiin, masing-masing aja. Bokap gue gitu. Itu pengalaman pertama gue dalam hidup gue gitu ya. Nah tepat sekitar 3 tahun kemudian tuh, 17 tahun yang lalu, gue umur 12 tahun. Gue masih 12 tahun tuh kita masih SD ya. Kelas 5. Kelas 5 SD, adik gue waktu itu masih umur 7 tahun sama 2 tahun. Karena gue jaraknya 5 tahun kan. Kejadian itu tuh benar-benar bikin gue sampai nggak bisa lupa sampai sekarang gitu. Itu benar-benar menimpa keluarga gue banget gitu, terutama ya gue lah gitu ya, namanya gue anak pertama kan. Nah terus jadi gue punya saudara, anggaplah kita panggil si Teteh lah gitu ya, saudara dari kampung. Dia baru nikah, dia sama suaminya merantau nih ke sini, ya ke sini. Terus ngontrak lah di dekat rumah gue, ngontrak deket banget tuh gue sama si Teteh ini. Adik-adik gue juga suka diurusin sebelum si Teteh ini dapat kerja. Akhirnya si Teteh ini dapat pekerjaan, si suaminya juga dapat pekerjaan. Terus si Teteh sama si suami ini kerjanya tuh sip-sipan, sip 1, sip 2, sip 3 lah gitu ya. Nah kebetulan si Teteh ini baru pulang sip 2. Sip 2 itu kan masuk siang, pulang malam. Nah harusnya pulang jam 12 malam. Nah, si Teteh ini ada sedikit overtime lah, sampai jam 2 pagi, ya kan. Nah, suaminya kebetulan masuk pagi. Jadi, si Teteh ini kan pulangnya naik angkot nih dari arah Bogor, ya kan. Dari arah Bogor, si Teteh pulang naik angkot, suaminya nungguin nih. Nah, suaminya kebetulan masuk pagi, jadi suaminya bisa jemput dong, ya kan. Jemputlah dia di pinggir jalan. Kebetulan pinggir jalannya itu, yang pas abis Cilodong itu kan ada belokan gitu ya. Ada belokan yang di rumahan itu, rumahan mahal itu ya, itu belokan situ. Dari situ si suaminya ini udah berdiri nih di pinggir jalan. Kalau dianya kan dari arah Bogor kan ke sini ke arah Jakarta. Suaminya di arah Jakarta ke Bogor, di sini berdiri. Berhentilah nih angkot. Ya kan, dia sambil suaminya nih sambil nongkrong sama supir angkot lah, gitu kan, yang pada nongkrong di situ. Nah, berhenti angkotnya, turun nih istrinya si Teteh, turun dengan perasaan bahagia, tersenyum ya kan ke si suaminya ini kan, karena dijemput, seneng kan, namanya pengantin baru ya kan. Terus nyebrang, dia mau nyebrang, kata suaminya ntar dulu, tapi dia pikir udah sepi. Nyebrang lah si Teteh ini. Nyebrang gak lama dari arah Bogor, itu ada mobil kolbak. Kolbak itu yang ngangkut sayuran. Jam-jam segitu kan ngangkut sayuran tuh. Ngangkut sayuran, ada 2 balapan.
Oh, kebut-kebutan ya. Terus Si teteh kehantem, kehantem. hampir sekitar 700 meter, Wah, gila. kehantem. Kalau dibayangin gimana coba perasaan suaminya kan di depan mata gitu loh, kaget lah kan. Langsung suaminya sama si para supir angkot ini lari kan, kenceng ngejar nih, kekejar, ketangkep nih karena si mobil juga oleh kecepatan penuh, nabrak orang kan, bukan Terus? barang ringan kan. Mm-mm. Ya oleh, Nyawa. oh sampai dilihat ininya kan ketangkep kan, di ini diringkus lah istilahnya, diamankan nih, Mm-mm. si penabrak ini diamankan, terus si tetehnya masih sadar, masih ngap-ngapan gitu. Ya. Cuman udah pendarahan seluruh sebelah kiri nih, dari atas abis keseret, kehantem, seret gitu kan, abis kiri, sebelah kiri abis. Terus di situ pagi-pagi itu pokoknya si teteh udah dibawa ke rumah sakit ya kan, ini udah diamankan ya kan. Posisi bokap sama nyokap keluarga terdekat dong. Yang pertama dihubungin kan buat bantu segala macamnya. Itu teteh udah nggak ada, udah meninggal. Kebetulan almarhum nenek gue itu ikut ke rumah sakit, mandiin jenazah si teteh. Nenek gue bilang si teteh tuh lagi head, tapi suaminya bilang dia lagi isi, lagi hamil muda, sekitar 8 sampai 9 minggu, 2 bulanan lah ya. Kita kan nggak tahu ya apa itu head apa keguguran ya, otomatis pas di kejadian itu. Terus bokap sama nyokap pagi-pagi ke sana, sedangkan gue sama adik-adik gue posisi masih tidur. Gue cuma dititipin sama tetangga. Jadi pas gue bangun, gue udah, kata gue kok bokap nyokap kemana nih? Oh berangkat kerja duluan kali. Ya udahlah, gue mandi, gue siap-siap pakai seragam sekolah SD. Waktu itu kan adik gue juga mandi kan. Terus nggak lama tetangga gue yang masih ada saudara deket lah gitu datang ke rumah. Mei nggak usah sekolah. Emang kenapa? Itu ayah sama mama lagi ada perlu jagain adik-adiknya di rumah. Oh ya udah, gantilah gue baju kan. Nah adik gue nih yang nomor 2, kita mau pipis. Ya pipis aja sono. Ada si teteh tadi masuk ke kamar mandi, kayak gitu. Adik gue yang nomor 2 umur 7 tahun. Oh ya udah, kata gue, tunggu aja. Ntar teteh juga keluar baru deh. Lu pipis kata gue gitu kan. Tungguin lama banget. Lu udah nahan pipis kan adik gue. Kata gue samperin kan, teh, emang ketutup kan pintu ya, teh, buruan ini si dia mau pipis gitu kan. Terus nggak ngejawab dong, gue dorong lah, kok nggak ada orang, nggak ada orang, nggak kekunci, cuma nutup posisinya. Dek, gue nggak mikir apa-apa, dek buruan dek, pipis dek, gitu kan. Pipis lah tuh adik gue kan, nah, sekalian tuh mandi, gue suruh mandi. Adik gue yang umur 2 tahun gue mandiin kan tuh, suruh mandi. Udah tuh gue urusin lagi. Terus kata gue di meja makan udah ada telur ceplok tuh, buat gue sama adik gue kali, mak gue udah nyiapin ya. Gue suapin lah tuh adik gue yang nomor 2, yang umur 2 tahun tuh. Nah terus yang pertama makan sendiri. Terus adik gue yang umur 2 tahun, teh gitu mulu. 2 tahun tuh. Iya, emang kan dulu sebelum kerja di asuh masih teh gitu mulu. Nggak ada teteh gitu kan ya. Kalau ada juga pasti tadi ini apa nyamper gitu kan ya, bangunin gitu kan, ngurusin. Posisi lu juga udah belum tahu tuh kalau belum. Bokap nyokap masih di rumah sakit. Sampai akhirnya bokap nyokap gue pulang, kata bokap gue, teteh jagain adik-adik di rumah sama mama. Ayah mau pulang kampung dulu gitu kan. Mama kenapa ya? Itu teteh kecelakaan, mau dibawa ke kampung. Oh ya udah, kata gue gitu ya. Sama nyokap gue lah tuh di rumah, bokap gue berangkat sama ambulan. Kita kan umur 12 tahun kan, kalau orang tua ngobrol kita ngedengerin kan ngerti ya. Nah itu kerekam kan di memori. Maksudnya walaupun kita nggak yang ikut campur kayak, maksudnya tapi kan di situ juga bareng gitu. Iya, tapi kita kayak
ngedenger gitu kan ya, oh gitu ya. Jadi bokap gue itu ikut bawa jenazah ke kampung, naik ambulan. Bokap gue ini nemenin di ambulan kan, karena suaminya nggak kuat kan. Jadi ikut mobil yang lain kalau suaminya. Terus bokap gue pulang, nyokap gue di rumah sama gue. Nah, terus adik gue yang nomor 2 yang 7 tahun masih lihat lagi Ingat lagi. si teteh lagi mundar mandir di dapur, ngomong, mama, teteh lagi ngapain sih di dapur gitu. Terus kata nyokap gue, teteh gitu kan. Mak gue kan orangnya penakut, jangan ngomong gitu, ngomel kan tuh ya, udah diam jangan ngomong itu. Mak gue kan parnoan ya, takut orangnya. Terus abis itu udahlah diem, gue juga nggak mau ini kan. Nah pas bokap gue balik, gue cerita, biasa kan ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Bokap gue tuh jadi ngikut ambulan pulangnya, nggak yang lama-lama di sana. Langsung take away langsung balik lagi. Iya, terus kata bokap gue, pas dia mau OTW balik, itu ada burung gagak di dalam ambulan. Di dalam ambulan. Iya, gak tahu gimana caranya dia masuk dan gak bersuara. Jadi pas ambulan itu nyampe rumah sakit, bokap gue turun, si orang ambulan ini kan kayak mau bersih-bersih ya, dibuka lah tuh kan, set, yang belakang, lo terbang lo itu. Dari mana dia masuk? Gagak hitam. Ya kan? Nah, terus karena bokap gue ngerasa ya masih sanak keluarga dekat, bokap gue juga ngadain pengajian lah, ya kan, tahlil selama 7 hari. Pokoknya di situ tuh hawanya aja tuh di rumah nggak enak gitu kan. Cuman ya gue namanya anak paling gede, gue tau mak gue penakut ya kan. Adik gue kalau itu gue udah bilang, pokoknya kalau lihat apa-apa nggak usah bilang sama mama, bilang sama teteh gitu kan. Udah tuh datanglah ponakan gue nih pas mau abis tahlil kan sama bapaknya kan gue itu. Terus selesai tahlil, nih bocah nih umur waktu itu sekitar 3 tahun. Ya, Umurnya 3 tahun. Kayak beda setahun sama adik gue yang bontot ini. 2 tahun itu. Nah, cowok, dia bilang pengen kencing. Ya, pengen kencing di kamar mandi, lagi ada orang. Kebelet banget. Terus kata bapaknya, udah pipis di depan rumah aja. Ya kan, keluar dia ngiclik sendiri nih. Buka celana, pipis, terus teriak dari luar. Oh, gak ditemenin tapi tuh? Gak ditemenin, malam itu habis selesai tahlil. Teriak keluar, panik dong, kaget. Bapaknya langsung ke depan, kenapa? Itu, gitu-gitu. Ini ngegeter, kakinya, kan jari gini ya, jari kaki, langsung begini, kencang banget. Kayak yang ketakutan gitu, ketakutan. Terus kan nama umur 3 tahun ngomongnya juga belum jelas ya. Teh gitu doang. Nunjuk ke depan rumah emak gue ada pohon nangka. Pohon nangkanya begini nih. Nah begitu. Terus adik gue ke depan tuh yang 7 tahun. Ya yang dia sering dikasih lihat tadi. Dia bilang gini, itu kan ada teteh, ngapain ya teteh di atas pohon? Tapi matanya merah. Ngeliatin si Epin mulu, namanya Epin, si ponakan gue itu. Udahlah, geter gak tuh kan ya. Udah mencekam tuh seisi rumah. Nah, besokannya gue sama nyokap gue lagi nonton TV nih, nonton sinetron lah ya kan, sampai jam 9 malam. Tiba-tiba selesai jam 9 malam, kan sinetronnya udah mau yang abis dah tuh, udah mau selesai. Cuman iklan kan, pas iklan, cedet, emak gua kayak yang ditampakin. Iya, jadi kan TV gua TV tabung nih, ya kan? Pernah nonton TV ya? Terus? Ada lemari TV kecil gitulah yang besi gitu kan, dulu zaman dulu gitu. Dia duduk katanya di samping TV, ngeliatin mak gua baik. Nyokap tiba-tiba langsung ditongolin gitu? Iya, mak gue orangnya penakut banget. Langsung, sih manggil namanya gitu, manggil namanya sambil nangis, sambil kayak ngegeter ketakutan kayak gitu kan. Udah semenjak itu, ya bokap gue juga kan mungkin ngerasa kayak, kok gini ya gitu kan. Udah akhirnya minta tolong lah sama
mau Ustadz yang dekat-dekat situ gitu. Buat ya tolong jangan ini, maksudnya ya walaupun ya percaya nggak percaya, mungkin itu si jin ya, Iya. bukan si arwahnya, atau jinnya lah gitu ya, yang memanfaatkan gitu. Maksudnya ya jangan ngeganggu sampai keluarga-keluarga gitu. Itu sih pengalaman gue pas kecil itu, kan umur kecil lah, anak kecil, Iya, 12 SD. tahun. Iya. Kalau udah gede-gede kayak gini sih, kayak di apa ditampakin apa gimana sih, kita masih bisa inilah ya, karena pengalaman pas kecilnya udah gila kata gue. Itu aja sih yang menurut gue sampai sekarang tuh membekas banget. Setiap gue menceritakan itu tuh gue pasti selalu ngegeter gitu, ngegeternya tuh entah yang takut, yang sedih, itu campur aduk banget rasanya. Karena kalau bercerita itu kadang kita menghayati seolah-olah emang kita kembali lagi di masa itu. Di masa itu bener banget. Jadi ya rasa banget jadi. Terus ada lagi Neng? Ada Kalau cerita? kalau diceritain mah abis waktu kita ntar bisa sampai subuh ya. Oke. Nah, kita ceritain lain Oke, waktu nanti ya. next ya. Iya, Oke, next. benar. Tabung dulu ceritanya. Terima kasih Tentan ya sudah mau mampir ke WC Entertainment, sudah mau berbagi cerita di Kismis Kisah Misteri ini, sudah meluangkan waktu juga. Mm-mm. Buat teman-teman permisa-misa yang ada di rumah, kalau misalnya punya kismis boleh cerita di sini. Oke, langsung aja. Terima kasih sekali lagi buat Neng Intan. Sama-sama. Untuk akhir video ini kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru